Dalam sebuah cerita tentang negeri Atlantis, ada yang memandangnya negeri ini sebagai negeri khayalan. Sementara yang lain percaya bahwa negeri itu benar-benar ada, dan pernah eksis di dunia. Namun, beberapa orang meragukan akan keberadaannya karena kurangnya bukti yang kuat untuk memastikan bahwa negeri itu pernah ada. Lalu, apa yang dikatakan Al-Quran mengenai hal ini? Menurut sebuah ramalan, negeri Atlantis akan muncul kembali di akhir zaman dengan penduduk yang bijaksana dan ilmuwan iptek yang mumpuni, serta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penduduknya dipenuhi orang-orang yang beriman yang teguh. Mereka akan berjuang di jalan Allah dengan sekuat tenaga. Para ahli juga meramalkan bahwa pasukan dengan panji hitam akan hadir di Nusantara, yang sering sebagian umat muslim mengidentifikasi bahwa pasukan panji hitam ini adalah pasukan yang akan membela umat muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemungkinan akan muncul dari arah timur, dari semenanjung Asia. Atas izinnya, Tuhan akan memperbolehkan bangsa ini meraih kejayaan yang luar biasa untuk menutup akhir zaman. Sebagian berpendapat bahwa orang-orang barat telah lama mengetahui kebenaran bahwa negeri ini adalah Atlantis yang hilang, namun kebanyakan dari mereka dengan sengaja menyembunyikan fakta tersebut. Tujuannya adalah agar bangsa ini tidak berbalik arah menentang kepentingan mereka, terutama dalam menghadapi sebagian umat muslim yang dianggap sebagai penghalang bagi misi-misi besar mereka. Mereka menutupi kebenaran ini untuk mempertahankan dominasi kepentingan mereka dalam berinovasi, sehingga tercipta kesan bahwa kemajuan, inovasi, dan teknologi mereka adalah yang terbaik. Namun, fakta terbesar yang disembunyikan adalah bahwa bangsa pembuka peradaban awal adalah Nusantara, dan atas izin Tuhan semesta alam, keturunan bangsa Atlantis akan bangkit kembali di akhir zaman. Yang pertama mengemukakan Atlantis pada mulanya adalah Plato pada kurun waktu 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dia merupakan seorang filsuf Yunani kuno, yang pernah menggegerkan dunia dari cerita tentang benua hilang itu dalam dua karyanya, tentang Timaeus dan Critias. Kedua karya tersebut merupakan karya terakhir Plato, yang ditulis pada tahun 347 sebelum Masehi. Dikisahkan dalam kedua karyanya, Atlantis adalah sebuah kota dengan peradaban tingkat tinggi, dan mempunyai teknologi yang sangat maju. Menurut Plato, Atlantis memiliki kekuatan maritim yang dahsyat dan terletak di depan pilar-pilar Hercules. Tanahnya subur, dan penduduknya hidup dalam kemakmuran. Plato menggambarkan negerinya sebagai semacam surga di bumi. Atlantis diyakini hadir sekitar 9.000 tahun sebelum zaman Solon, atau sekitar 9.600 tahun sebelum Plato hidup. Meski sudah menjadi bahan kontroversi di berbagai media, topik kebenaran negeri Atlantis ini selalu saja menarik untuk dibahas di berbagai kalangan-kalangan. Sejumlah karya-karya lahir, dan menunjukkan daerah tertentu diduga bagian dari kejayaan yang tenggelam itu ada di Nusantara. Yang dulunya adalah Sundaland, yang juga masuk dalam daftar spekulasi para peneliti yang mencari keberadaan Atlantis. Misalnya, Profesor Arisio Santos dari Brazil dan ahli genetika dari Oxford, Inggris, Profesor Stephen Oppenheimer, keduanya meyakini bahwa wilayah Indonesia menyimpan sisa-sisa surga yang hilang. Santos pernah menggambarkan peta wilayah Indonesia dalam bukunya yang terbit pada tahun 2005 yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Dengan keyakinan buku itu bahwa benua hilang tersebut kemungkinan besar terletak di sebagian besar di wilayah Nusantara, dan Laut China Selatan. Menurut Santos, dalam riset perbandingan yang dia lakukan, termasuk kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat, ini menunjukkan bahwa Nusantara cocok dengan karakter geografis Atlantis, seperti yang dijelaskan oleh Plato.
Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dipandang sebagai sisa-sisa dari dataran tinggi Sundaland dan puncak gunung, yang dulunya merupakan bagian dari sebuah benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, serta amblesnya dataran rendah pada akhir masa es Pleistosen sekitar 11.600 tahun yang lalu. Keyakinan para peneliti sebelum pada generasi Santos, yang menganggap Nusantara sebagai bekas peninggalan Atlantis, mengarah pada keyakinan bahwa negeri ini mungkin menjadi tempat lahirnya sejumlah peradaban kuno. Para penghuni wilayah tersebut yang selamat dari bencana alam berpencar mencari tempat baru, menjadikan wilayah-wilayah seperti India, Asia Tenggara, China, Polinesia, Amerika, dan Timur Dekat sebagai tujuan mereka. Dari sana, mereka mendirikan peradaban seperti lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Yunani, Minoan, Inka, Maya, Aztec, dan lainnya. Selanjutnya dalam buku Eden in the East, pada tahun 1998 karya penulis Inggris, dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer penjelasan serupa ini telah disajikan. Dia menguraikan tentang sebuah benua yang tenggelam karena banjir bandang, dan kenaikan permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lalu. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara, yang ia sebut sebagai Sundaland. Para penghuni yang selamat dari bencana tersebut kemudian menyebar ke berbagai tempat, termasuk ke Eropa, membawa serta budaya dan pola hidup mereka. Oppenheimer menduga bahwa asal-usul ras Roasia di Eropa dapat ditelusuri kembali ke Asia, serta meyakini bahwa penghuni Sundaland pada masa itu telah mengembangkan peradaban maju, termasuk pola hidup berburu, bertani, berkebun, mencari ikan, bahkan perdagangan melintas laut, yang telah ada sebelum 5.000 tahun yang lalu. Meskipun sejarah umumnya mencatat bahwa induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia, Oppenheimer meyakini bahwa nenek moyang dari peradaban manusia modern sebenarnya berasal dari wilayah Melayu, yang sering disebut sebagai Sundaland atau Nusantara. Peradaban agrikultur Indonesia, menurut Oppenheimer dalam diskusi bedah bukunya di Jakarta pada Oktober tahun 2010, telah ada lebih awal daripada peradaban agrikultur di wilayah lain di dunia. Pandangan ini, yang diutarakan oleh seorang ahli genetika dan peneliti struktur DNA manusia dari Universitas Oxford, mengubah paradigma yang telah ada sebelumnya, yang menganggap bahwa peradaban paling awal berasal dari Barat. Berbeda dengan Santos, Oppenheimer tidak langsung menyimpulkan bahwa Sundaland adalah Atlantis. Dia menyadari perlunya landasan yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut, dan berharap dapat bekerja sama dengan peneliti di Indonesia, untuk bisa memastikan keberadaan Sundaland sebagai surga yang tenggelam. Namun, Oppenheimer yakin bahwa Sundaland, di wilayah Nusantara, memiliki peradaban yang sangat maju pada masanya. Meskipun demikian, pandangan Santos dan Oppenheimer mengenai jejak Atlantis di Nusantara sebagai bekas pusat peradaban mengundang paradigma dan misteri. Santos menegaskan bahwa pada masa lampau, Atlantis merupakan sebuah benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, hingga wilayah barat Indonesia yang mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, menjadi pusatnya. Wilayah ini, yang sekarang adalah bagian barat Indonesia, dihiasi oleh puluhan gunung berapi aktif, dan dikelilingi oleh samudera yang bersatu, yang terdiri dari Samudera Hindia dan Pasifik. Pendapat Santos didukung oleh banyak arkeolog Amerika Serikat, yang bahkan percaya bahwa Atlantis adalah sebuah pulau besar yang disebut Sundaland, kini terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua tersebut tenggelam akibat banjir besar yang terjadi bersamaan dengan berakhirnya zaman es. Wilayah Sundaland bagian barat Indonesia dalam pandangan Santos, sesuai dengan Plato, menjadi lokasi Atlantis yang hilang akibat letusan gunung berapi yang terjadi bersamaan dengan melelehnya lapisan es, ketika sebagian besar benua masih tertutup oleh lapisan es.
Ini menyebabkan tenggelamnya sebagian daratan Sundaland, yang menurut Santos secara simbolis tercermin dalam letusan berpuluh-puluh gunung berapi yang terjadi secara bersamaan di wilayah Nusantara pada masa lalu. Ini juga menjadi dasar munculnya kompetisi kompleks antara banyak negara atau wilayah dalam upaya mencari artefak sejarah masa lalunya, dengan tujuan untuk mengklaim wilayah mereka sendiri sebagai situs peninggalan Atlantis. Namun, di sisi lain, banyak ahli yang meragukan kebenaran lokasi Atlantis di Nusantara. Mereka percaya bahwa lokasi yang tepat mungkin berada di Samudera Atlantis, atau beberapa lokasi lain yang dianggap sesuai. Pakar geologi dari Universitas Padjadjaran, Oki Oktariadi, menegaskan bahwa dugaan lokasi Atlantis tidak terbatas hanya pada Indonesia. Berbagai wilayah seperti Andalusia, Pulau Kreta, Santorini, Tanjung Spartel, Siprus, Malta, Ponza, Sardinia, Troy, dan lain-lain, juga dianggap sebagai calon lokasi Atlantis. Bahkan, hasil penelitian terbaru oleh Kimuras pada tahun 2007 menemukan beberapa monumen batu di bawah perairan Yonaguni, Jepang, yang diduga sebagai sisa-sisa dari peradaban Atlantis, atau Lemuria, seperti yang dijelaskan dalam makalah Oktariadi berjudul, "Benarkah Sundaland itu Atlantis yang hilang?" Namun, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap misteri yang terselubung ini? Selain mendekati dengan pendekatan rasional, kita juga harus mempertimbangkan pendekatan terhadap wahyu Tuhan. Membaca penjabaran di atas, memang tidak sepenuhnya salah. Al-Quran memang mencatat keberadaan beberapa wilayah dengan karakteristik serupa yang memiliki kemajuan dan peradaban tinggi, seperti kaum Aad, Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, penduduk Madian, dan kaum Ras. Mereka adalah negeri-negeri indah yang pernah berjaya di muka bumi, tersebar di beberapa lokasi berbeda. Namun, semua itu telah dimusnahkan oleh bencana yang dahsyat, mulai dari datangnya zaman es, air bah, gunung meletus, hingga angin panas. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad dahulu. Identifikasi ini menjelaskan bahwa kaum Ad pertama yang pernah hidup di muka bumi, adalah kaumnya para dewa Hercules. Mereka mendirikan bangunan-bangunan tinggi dan megah. Di antara mereka, Tuhan mengkaruniai kekuatan tinggi seperti bagaikan dewa-dewa. Mereka adalah kaum pertama yang mampu mencapai peradaban tertinggi di masanya. Namun, di samping itu, mereka juga menyembah matahari dan melakukan kejahatan secara merajalela. Ketamakan dan keserakahan menguasai hati mereka sehingga mereka bersekutu dengan iblis untuk melakukan makar dan memurtadkan massal. Meskipun Tuhan telah menganugerahi mereka kemampuan penglihatan yang tajam untuk menerima petunjuk dan hidayah, mereka tetap saja berjalan di sisi yang buruk. Sebelum Tuhan menimpakan azab kepada mereka, mereka sudah terlanjur terjerumus dalam keburukan. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan menjadikan terasa indah perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka dahulu adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Pada tahun-tahun berikutnya, di setiap kelompok masyarakat terjadi beberapa kali generasi keturunan. Namun Tuhan memusnahkan mereka karena tetap melakukan pengingkaran terhadap firman-Nya, yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa dengan kaum Fir'aun, dan Nabi Ibrahim dengan kaum Samud, Al-Quran menceritakan bahwa memang ada banyak generasi-generasi ini pada masa itu. Di antara yang paling mencolok adalah kaum-kaum yang membuat kerusakan di muka bumi, yaitu kaum Ad dan Samud, sementara yang lainnya yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin tidak terhitung banyak.
Kaum Ad dan Samud merupakan contoh yang sangat menonjol dalam Al-Quran tentang kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Tidaklah lihat perhatikan bagaimana berbuat Tuhanmu terhadap kaum Ad. Kaum Iram memiliki tiang bangunan tinggi yang tidak belum diciptakan dibangun seperti itu, serupa itu pada negeri. Dan Samud orang-orang yang mereka memotong batu-batu besar di lembah. Dan Fir'aun memiliki pasak-pasak bala tentara yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu banyak berbuat kerusakan di dalamnya, negeri itu. Maka Tuhanmu menimpakan cemeti azab yang dahsyat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum tersebut dianggap sebagai manusia super yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mewujudkan segala keinginan mereka. Mereka dikenal sebagai golongan yang memiliki kekuatan dahsyat dan pernah menguasai dunia, namun mereka tergoda oleh Syaitan dan berambisi untuk menantang kekuasaan Allah di bumi. Akibatnya, mereka segera dihancurkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kaum Ad, yang diyakini sebagai keturunan pertama yang mendiami Nusantara pada zaman dahulu, merupakan bangsa yang kuat dan superior dalam zaman mereka. Pada masa itu, Nusantara masih merupakan satu daratan yang utuh, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Namun, ketika bencana air bah melanda, daratan tersebut terpecah menjadi pulau-pulau dan daratan baru sesuai dengan perbedaan ketinggian, membentuk bentuk geografis yang kita kenal saat ini. Pemimpin utama kaum Ad adalah seorang raja besar bernama Set Ad bin Ad, atau Set Ad bin Ad, yang memiliki pengaruh besar terhadap peradaban zaman dahulu. Mereka merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang disebut kaum Ad, cucu dari Ham, dan menjadi penduduk pertama di wilayah Arab yang dikenal dengan sebutan Adites. Adites diyakini sebagai manusia Atlantis atau Atlantis. Menurut Lenormand dan Chevalier dalam bukunya Ancient History of the East, mereka dipimpin oleh seorang raja dan menjalani kehidupan selama beberapa abad. Raja Sedat, misalnya, terkenal karena menikahi 1000 wanita, memiliki 4000 anak, dan hidup selama 1200 tahun. Setelah kematiannya, putra-putranya, Sadid dan Sedat meneruskan pemerintahan di kerajaan Adites di berbagai wilayah dengan sistem pemerintahan yang serupa. Sedat telah membangun sebuah istana yang dihiasi dengan kolam yang luar biasa dan dikelilingi oleh taman yang megah, sebuah istana yang disebut Irem. Istana itu dibangun Sedat dan disebutkan telah meniru keindahan surga di langit. Dengan kata lain, seorang raja besar dan kuat di zaman kuno, memuja matahari, menaklukkan ras dan sebagai bangsa yang pertama kali menyerbu Arab. Mereka adalah bangsa Atlantis, di mana rajanya mencoba untuk membuat sebuah istana dan Taman Eden, dan ingin menandingi keindahan Taman Surga. Adites diingat orang Arab sebagai ras besar dan beradab, digambarkan sebagai laki-laki bertubuh raksasa, kekuatan rasnya mampu memindahkan blok-blok besar batu. Ras mereka merupakan arsitek dan pembangun yang handal, mengangkat monumen kekuasaan, sehingga orang-orang Arab saat ini masih ada yang menyebut sisa reruntuhan situs sebagai bangunan Adites. Besarnya kekuasaan Raja Sedat amatlah luas, meliputi hampir seluruh daratan. Di samping banyaknya anak keturunannya yang berkuasa di hampir seluruh wilayah, mereka tersebar hampir di seluruh wilayah daratan. Lalu apa yang menjadi penyebab sehingga mereka dihancurkan oleh Tuhan, sekali pukulan? Ada banyak dosa besar yang mereka lakukan selama pemerintahannya dan itu mengundang amarah Tuhan atas mereka. Al-Quran menceritakan bahwa salah satunya adalah karena mereka bersikap sombong dan angkuh di muka bumi. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.
Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka, kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Bangsa Adites pertama akhirnya punah akibat datangnya zaman es dan mereka mati membeku, kemudian pemerintahan diteruskan oleh ras kedua Adites. Adites digambarkan pada monumen Mesir sebagai ras merah, kuil besar mereka adalah piramida Mesir. Bangunan mereka memiliki serambi bertiang dengan kolom berselubung berhiaskan emas atau perak. Pada ornamen dan kerangka pintu diletakkan piring emas dengan batu mulia. Generasi kedua ini pun punah. Karena di saat itu telah datang Nabi Nuh yang menyerukan agar mereka kembali ke jalan Tuhan, namun mereka menolak bertobat dan akhirnya ditenggelamkan oleh Tuhan ke dasar laut. Sebagian mereka ada yang lolos dari banjir besar Nuh, di mana kemudian pusat kekuasaan selanjutnya berada di Seba dan bertahan selama 1000 tahun. Kisah ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyangmu ke dalam bahtera yang berlayar. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Kemudian kami tumbuhkan jadikan dari sesudah mereka umat-umat generasi yang lain. Setelah air bah mengering dan menyisakan sisa-sisa puing dari masa kejayaan para pendahulunya, dan yang tersisa hanyalah anak-anak keturunan yang menyebar ke berbagai wilayah. Ini terjadi migrasi manusia besar-besaran, atau riak-riak difusi budaya dari pusat-pusat peradaban lain, baik yang berpusat di Mesir, Eropa, Cina, Afrika, maupun India. Dalam kurun 4000 tahun itu, manusia telah bergerak dari kampung halamannya di padang rumput Afrika Timur ke utara, menyusuri padang rumput purba yang kini dikenal sebagai Afrasia. Padang rumput purba ini membentang dari pegunungan Kenya di selatan, melintasi Arabia, dan berakhir di pegunungan Ural di utara. Zaman es tidak mempengaruhi mereka karena kebekuan hanya terjadi di bagian paling utara bumi, sehingga iklim di daerah tropik subtropik justru menjadi sangat nyaman. Adanya api membuat banyak masyarakat manusia betah berada di padang rumput Afrasia ini. Di pusat pemerintahan pada masa pemerintahan generasi ketiga ini, datanglah Nabi Hud yang juga menyerukan kepada kaum Ad untuk meninggalkan berhala dan menyembah Tuhan, namun mereka menolak dan tetap pada pendiriannya. Maka Allah menghukum mereka dengan mendatangkan angin yang di dalamnya mengandung api. Lalu menghembuskan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 7 malam, sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan bagaikan ulat. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Dan kepada kaum Ad saudara mereka, Hud, dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Maka, kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang besar dari kami. Dan kami binasakan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka bukanlah orang-orang beriman. Sampai pada titik ini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara, kita dapat memahami bahwa proses perkembangan bangsa Atlantis sangatlah panjang. Dari pengaruhnya yang sangat besar dari kerajaan Atlantis pada masa itu, menyebabkan murkanya Tuhan yang menimpa kaum Ad. Karena mereka terus mewariskan kesesatan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Hal ini juga menjadi penyebab munculnya banyak kerajaan di seluruh dunia pada saat itu yang menyembah berhala dan membangun bangunan megah, karena mereka masih satu keturunan dengan Raja Sedat. Fakta menunjukkan bahwa lokasi tempat Raja Sedat membangun Taman Surga atau Surga Eden berada di wilayah timur, tepatnya di Nusantara. Wilayah ini dianggap sebagai awal mula kehidupan, karena hanya Asia yang berada di jalur lintang matahari dengan suhu hangat. Sedangkan sebagian wilayah lainnya saat itu masih tertutup es, yang memungkinkan tidak bisa dihuni oleh manusia untuk mengembangkan peradaban maju. Dan hingga kini, hanya wilayah timur ini yang menawarkan keindahan alam paling sempurna dengan ribuan jenis vegetasi alami yang sangat kaya. Tanahnya subur karena dikelilingi oleh barisan gunung berapi,
terkena paparan sinar matahari yang panjang, dan mendapatkan curah hujan sedang. Di tanah Sundalan ini, terdapat ribuan jenis buah dengan beragam rasa dan warna. Serta banyaknya keberagaman suaka marga satwa yang indah dan elok, menjadi salah satu faktor yang menjadikan wilayah ini sebagai taman surga yang mampu menandingi keindahan surga. Sebagian besar peneliti meyakini bahwa taman surga pernah berdiri di atas tanah Sundalan, yang memang kaya akan tumbuhan dan hewan yang indah. Namun, ironisnya, lokasi taman surga ini seringkali diserang oleh berbagai bencana alam, termasuk rangkaian letusan gunung. Meskipun akhirnya taman surga itu hancur dan tenggelam bersama bangunan megah yang dibangun oleh peradaban maju. Sisa daratan yang masih bisa dihuni oleh manusia tetap diberkahi oleh Tuhan dengan kehidupan melalui perantara awan dan angin yang membawa air kehidupan. Sehingga wilayah tersebut kembali tumbuh dan dapat ditinggali oleh manusia. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran, Allah lah yang mengirimkan bermacam angin. Lalu angin menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati tandus. Lalu dengannya hujan, kami hidupkan bumi setelah matinya, demikianlah kebangkitan itu. Dengan hujannya, Tuhan menghidupkan kembali apa saja yang pernah hidup dan tumbuh di atasnya, baik tanaman, buah-buahan, hewan ternak, maupun makhluk lainnya. Dengan kekuasaannya, hal ini tidaklah mustahil karena Tuhan adalah Sang Pemberi kehidupan. Dengan cara ini, Tuhan menciptakan siklus kehidupan yang menghidupkan, dan memberi kepada segala makhluk di bumi. Demikianlah sepotong kisah negeri Atlantis yang pernah berjaya pada zamannya. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan wilayah yang luas. Sehingga sekian banyak peristiwa itu dituliskan dalam Al-Quran semata-mata agar menjadi motivasi kita sebagai manusia, dan generasi sekarang untuk mau mengambil pelajaran dan hikmah dari Tuhan. Agar manusia bisa terhindar dari berbagai malapetaka yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Bahwa tidak ada yang lebih berkuasa lebih hebat di dunia ini atas sekalian makhluk di muka bumi ini selain atas izin Tuhan. Pada setiap titik kesombongan dalam hati manusia maka akan menimbulkan murkanya Tuhan. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Dan apabila kami berkendak bahwa kami membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu. Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yaitu, generasi yang telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yang belum pernah kami lakukan kepada kamu. Dan kami curahkan air hujan yang lebat. Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka, selanjutnya kami munculkan sesudah mereka generasi lain. Seiring berjalannya waktu, kelompok keturunan Ad tetap berupaya melanjutkan ritual keagamaan mereka, yaitu menyembah matahari secara rahasia. Mirip dengan kepercayaan orang Mesir kuno yang meyakini bahwa Tuhan mereka adalah sosok manusia yang tersembunyi di balik pantulan matahari di puncak piramida. Dalam Al-Quran, sosok ini disebut sebagai Dajjal. Pada akhir zaman, Rasulullah menjelaskan akan kedatangan pasukan Dajjal, yang kemungkinan akan dihadapi oleh pasukan Panji Hitam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dari wilayah Timur Jauh. Jika identifikasi ini benar, wilayah itu kemungkinan adalah Nusantara, tempat para dewa yang diyakini tinggal pada masa kejayaan Atlantis. Sundalan dianggap sebagai taman surgawi yang pernah ada di bumi, tempat berawalnya peradaban manusia. Dan di sanalah juga diperkirakan akan berakhirnya peradaban manusia. Jika Allah mengizinkan, ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan introspeksi, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang sudah menjadi takdir umat manusia. Saat ini kita ditantang untuk menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Mendekati hari kiamat, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk memperkuat keyakinan iman dan takwa dalam menghadapi berbagai bentuk fitnah yang akan menyerang kita.
Golongan tertentu tidak akan berhenti mencoba menjatuhkan harga diri kita, memfitnah umat muslim sebagai anggota teroris, dan sebagai umat yang mengancam dominasi mereka. Persepsi ini adalah bagian dari teori konspirasi mereka, untuk merendahkan martabat umat muslim di mata dunia, untuk menanamkan permusuhan di antara umat manusia. Lihatlah, sekali lagi kita merasa tak berdaya menghadapi tirani di negeri kita sendiri. Mengapa bangsa kita menjadi lemah seperti ini? Tidak sebanding dengan leluhur kita yang memiliki kecerdasan dan berintelektual tinggi. Mungkin ini akibat dari degradasi mental yang terjadi akibat berbagai bencana alam, yang telah melunturkan sifat-sifat terbaik kemanusiaan dari generasi sebelumnya. Tapi bagi Tuhan, sekali lagi ini bukanlah halangan atau tantangan yang berarti. Jika Tuhan menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, maka segala penghalang dan rintangan tidak akan memiliki arti lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan di atas tanah yang telah mengalami kehancuran berkali-kali lipat, Tuhan mampu mengembalikan kehidupan lagi seperti layaknya. Hal yang sama berlaku untuk ciptaannya, kita sebagai manusia. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pada akhir zaman, diprediksi bahwa sumber daya alam bumi akan habis dan semakin menipis, yang akan memicu konflik di antara negara-negara untuk mengamankan sumber daya alam yang masih tersedia. Salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa dan kaya akan sumber daya alam adalah Nusantara, yang memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah. Sementara negeri-negeri yang berada jauh dari garis khatulistiwa, di luar sana, di benua lain, mulai mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya dan terpaksa membayarnya dengan harga yang lebih mahal. Dengan semakin sulitnya bagi negara-negara maju untuk memperoleh sumber daya alam, konflik semakin merajalela di mana-mana. Inilah saatnya kebangkitan bangsa Nusantara muncul, dengan kekayaan alam yang melimpah, kesejahteraan rakyatnya, dan pertumbuhan ekonominya yang terus membaik. Seperti legenda tentang negeri Atlantis yang diyakini akan muncul kembali pada akhir zaman, demikian juga kejayaan yang pernah dimiliki Nusantara di masa lalu akan kembali bersinar. Dengan warisan sejarahnya yang gemilang, serta kekayaan sumber daya alam dan kemajuan teknologi yang dimilikinya, kami yakin bahwa Nusantara akan mampu bertahan dan menjadi kekuatan yang disegani di masa depan. Suatu saat, dan kami yakin Nusantara akan menjadi penutup dari babak akhir sejarah dunia yang penuh kekacauan. Akan menjadi tempat bagi pasukan Panji Hitam, dan akan menjadi suri tauladan bagi umat manusia di masa mendatang. Harus kita pahami lagi. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, mudah saja bagi Tuhan untuk melakukannya.